Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya ingin berbagi rahasia nih buat teman-teman, gimana caranya sih kok bisa lulus tes CPNS. Kemudian banyak teman yang tanya juga, konsisten ya dari SKD sama SKB-nya peringkat 1, terbaik di SKB dari 12 formasi. Sebenarnya nggak ada istilah khusus sih teman-teman, tapi apa yang saya lakukan akan saya share di sini di video kali ini biar teman-teman bisa termotivasi, itu aja. Tapi mungkin teman-teman punya cara sendiri nih, punya hal-hal lain yang mungkin lebih baik daripada saya, nggak apa-apa ya. Ini saya hanya sharing aja. Kalau misalnya baik silakan ditiru, kalau nggak baik ya udah ditinggalin aja gitu kan. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, untuk yang pertama kali kita lakukan, apa sih yang kita lakukan ketika kita mau daftar CPNS gitu kan? Nah, yang pertama teman-teman, kalian itu harus pastikan kalian niat. Kenapa? Karena kalian itu jangan sampai untuk tes CPNS yang seperti ini kalian coba-coba atau ikut-ikutan nih, karena teman-temanku banyak yang daftar, aku daftar aja. Aku mau coba-coba aja sih mengukur kemampuan. Teman-teman perhatikan ya, di luaran sana ribuan orang itu sudah berniat untuk tes CPNS, untuk menjadi PNS. Itu udah banyak banget yang niat. Kalau kalian hanya coba-coba, kalian akan rugi waktu, rugi banyak hal nanti. Jadi kalian harus tetapin niat kalian gitu ya. Jadi harus pasti dulu nih, aku mau bener-bener daftar CPNS nggak, aku mau ini nggak, kayak gitu. Dan yang kedua yang harus kalian lakukan adalah teliti dalam menentukan pilihan formasi. Kenapa? Teman-teman kan banyak banget formasi yang ada, kalian harus teliti nih mana formasi yang bener-bener sesuai dengan kualifikasi kalian, mana formasi yang istilahnya memang berpeluang bagi kalian. Nah, ini ada dua versi ya teman-teman. Kalau versinya teman-teman aku biasanya itu mereka akan memilih formasi yang kira-kira nantinya itu sedikit yang daftar, kebanyakan akan memilih di pelosok gitu ya. Tapi kalau aku sendiri teman-teman lebih prefer formasi ini adalah gimana aku mencari formasi yang memang aku pengen. Jadi yang memang aku bakalan stay di situ, kalau aku terima, aku sudah positif ingin keterima di situ dan aku bakalan lama di situ. Jadi nggak akan mikir gimana pindahnya, gimana nanti harus mengurus mutasi dan sebagainya. Walaupun nanti mungkin pesaingnya itu pasti banyak, tapi teman-teman pede aja. Kalau teman-teman mampu, teman-teman bisa, sebanyak apapun saingan pasti akan bisa gitu loh. Jadi itu jadi motivasi tersendiri buat kalian kayak gitu. Oke, selain itu setelah tahu formasinya, hal yang krusial banget harus konsultasi sama keluarga nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau aku membuktikan sendiri sih, kalau doa ibu aku itu adalah yang menjadikan aku bisa gitu lah. Jadi kalau kalian bisa konsultasi sama keluarga kalian, entah itu orang tua, kemudian misalnya udah nikah suami atau istrinya, ini bener-bener dipositifin dulu nih, gimana nih mau ambil formasi yang mana, mau ambil CPNS di mana, mau daftar di mana, kayak gitu. Karena doa-doa mereka itu sangat membantu kita dalam prosesnya nanti gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau udah pasti kalian udah milih formasi, udah konsultasi, udah oke nih, lengkapi berkas yang dibutuhkan dan buat daftar checklist. Jadi teman-teman langsung checklist aja, buat daftar checklist mana yang belum, mana yang udah, ini sesuai apa enggak, ini kurang apa, ini kurang apa. Jadi benar-benar dipersiapkan. Walaupun nanti CPNS tahun ini akan lebih mudah kayaknya, jadi nggak terlalu ribet dengan dokumen, tapi disiapin aja apa-apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah buat checklist sudah oke, kalian wajib belajar. Jadi kalau misalnya ada yang kaum rebahan nih nggak usah belajar tapi bisa lulus, ya mungkin rezeki, tapi itu hanya sedikit orang teman-teman. Kebanyakan orang yang lulus memang orang-orang yang niat dan belajarnya memang sungguh-sungguh gitu. Cara belajarnya dari mana? Kalau aku pribadi nih, aku tuh belajar dari buku-buku CPNS. Jadi ada yang beli, terus ada PDF, ada belajar soal dari yang di-share sama teman-teman. Kemudian aku buat quizzes. Jadi karena aku ini adalah orang yang pelupa teman-teman, maksudnya nggak bisa baca langsung nyambung gitu ya, akhirnya aku buat quizzes buat aku sendiri, buat game gitu. Ada quiz-quiz yang aku ketik sendiri, kasih jawaban sesuai dengan buku yang ada di CPNS itu, kemudian aku main deh. Jadi setiap hari itu aku main kayak main game, tapi aku itu istilahnya ngerjain soal. Kemudian dari YouTube, kalau YouTube dulu waktu itu aku sangat recommended sih buat teman-teman, itu adalah YouTube-nya Viracun. Ini jadi Kak Vira Makvira ini
punya beberapa tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal CPNS. Walaupun aku nggak nonton semua, hanya beberapa aja yang mungkin part-part yang mungkin aku nggak terlalu bisa, tapi sangat menunjang banget. Aku nggak di endorse sih, ini promosi bukan, tapi ini benar-benar istilahnya pengalaman pribadi aku. Kemudian aku ikut kursus online, jadi di ayucpns.com. Karena apa? Karena ini ya lumayan sih teman-teman, lumayan murah daripada yang lainnya, jadi aku ikut yang ini. Dan kalau teman-teman mau ikut nih di IUCPNS, kalian bisa pakai kode referral aku, kalian bisa pakai, nanti dapat kortingan dari situ berapa persennya kalian bisa tahu gitu ya. Dan usahakan minimal 1 soal per hari, itu minimal banget. Teman-teman wajib belajar setiap harinya, capek nggak capek harus belajar kayak gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kalian itu harus punya teman buat sharing. Jadi kayak belajar kelompok gitu teman-teman. Kalau aku sama teman-teman aku dulu gitu. Jadi kita ngumpul, entah itu offline, entah itu online, kita bahas soal nih. Jadi soal-soal itu kita share soalnya dulu, nanti kita bahas. Kemudian kita cek kunci jawabannya seperti apa. Kenapa ini penting? Karena kita bisa sharing informasi sama teman-teman kita. Jadi dengan sharing, dengan kalian banyak interaksi sama teman-teman, banyak-banyak sharing sama teman-teman, itu akan membuat kalian lebih kaya akan pemahamannya gitu. Nah, selanjutnya nih, kalian harus update pengumuman, update informasi apapun. Jadi bisa by Telegram, WA, kemudian YouTube, kemudian yang pasti itu adalah website resminya. Apapun yang ada itu harus kalian ikuti. Kenapa? Ini penting, jangan sampai kalian ketinggalan informasi kayak gitu. Dan kalau kalian punya informasi, di share aja ke teman-teman kalian nggak akan rugi kok untuk nge-share informasi, karena kalau namanya rezeki pasti kalian dapat. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini konsepnya memang agak beda ya sama teman-teman yang lain. Jadi gini, kalau kalian ingin dapat rezeki, biasanya pancingannya utama itu adalah sedekah. Nah ini teman-teman ya nggak harus banyak-banyak sih, tapi harus rajin lah ya, maksudnya diusahakan. Kalau kalian ingin banyak berarti ya harus sedekahnya juga banyak juga gitu. Jadi kalau aku sendiri itu lebih yang yang lebih baik kita sedekah dulu deh, pasti nanti kita dapat yang lebih banyak lagi kalau kita benar-benar yakin. Jadi kalau dulu sebelum aku tahu itu ada yang namanya sedekah subuh gitu ya teman-teman. Jadi sebelum aku tahu itu aku nyoba tuh waktu mau tes, ternyata aku hanya punya uang 100.000 waktu itu dikasih ibu aku. Kemudian mampirlah di masjid, uangnya tinggal satu lembar doang di dompet kan. Mau berangkat itu nggak tahu kenapa, ya udahlah dimasukin ke kotaknya masjid gitu. Jadi kasih aja, aku nggak tahu apa sih waktu itu, udah biarlah gitu. Tapi dengan hal itu, dengan doa ibuku juga, dengan banyak usaha yang aku lakukan, dimudahkan banget teman-teman waktu tesnya. Beneran itu aku ngalamin sendiri gitu. Dan yang paling utama nih teman-teman, semua proses yang kalian lakukan, libatkan Allah dalam semua prosesnya. Jadi tiap hari harus doa, banyak-banyak doa. Kemudian kewajiban kalian sebagai misalnya nih umat muslim berarti sholatnya dijaga. Kemudian hal-hal yang memang dianjurkan oleh agama itu benar-benar kita ikuti gitu. Sering kan, jadi kalau yang baik diikuti, kalau yang kalian nggak cocok nggak usah diikuti juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar sharing buat teman-teman yang sering kali tanya gimana caranya, apa rahasianya. Inilah rahasia aku semuanya, udah aku ceritain. Oke, itu aja dari aku untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.